Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Rama dengan NIM 2023 0120 36. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester pada mata kuliah PPIC di materi perencanaan agregasi. Di sini saya akan menjelaskan tabel transportation model. Tabel ini merupakan tabel model transportasi yang digunakan untuk perencanaan agregat. Model ini bertujuan untuk meminimalkan biaya total produksi dan penyimpanan persediaan selama beberapa periode waktu. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian tabel. Di bagian atas terdapat kolom periode, ada periode 13 hingga ke periode 18. Di kolom kiri juga terdapat periode dari periode 13 hingga ke periode 18. Dan juga di sebelahnya itu ada persediaan atau sumber dayanya meliputi regular time, overtime, dan subkontrak di setiap periodenya. Yang selanjutnya ada biaya. Di sini terdapat ongkos inventory sebesar 3.625. Ongkos inventory ini dimulai dari 0 di periode yang pertama, yaitu periode 13, dan terus bertambah sebesar ongkos inventory sendiri, yaitu sebesar 3.625. Jadi bakal terus bertambah sampai ke periode 18. 3.625 itu didapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu pada biaya unit agregatnya di sini. Dan di bawahnya terdapat angka 22, ini merupakan unit agregat. Unit agregat juga dihitung dari perhitungan sebelumnya, diketemukan sebesar 22 unit. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu di biaya sumber dayanya. Biaya sumber daya adalah 50.000, 120.000, dan 220.000. Ini didapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya atau sudah dari soalnya. Ini regular time-nya 50.000, overtime-nya 120.000, dan subkontraknya 220.000. Selanjutnya di bawah bagian tabel bagian bawah. Tabel bagian bawah ada demand. Demand ini atau permintaan. Demand ini didapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya, yaitu 126, 132, dan seterusnya. Demand ini juga didapatkan setiap periode. Jadi periode ke-13 demand-nya 126, periode 14 demand-nya 132. Tapi mengapa di sini 130? Karena ditambahkan 4 untuk mahasiswa berNIM ganjil. Lanjut kita ke bagian penambahan untuk setiap periodenya. Jadi biaya sumber daya ini akan ditambahkan biaya unit agregat di setiap periodenya. Jadi kenapa di sini mendapatkan 86? Karena ditambah dengan 14.000 pada biaya unit agregatnya. Untuk di tabel bagian kanan tersendiri itu ada kapasitas, yaitu kapasitas tersedia, kapasitas terpakai, kapasitas sisa. Jadi kapasitas tersedia itu di sini unit agregat terus 150 ini didapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya. Ada 37 juga sama. Untuk regular time 150, overtime-nya ada 37, dan subkontraknya unlimited, jadi tidak terbatas. Untuk kapasitas terpakai sendiri didapatkan 108 karena di perhitungan sebelumnya, yaitu demand permintaan 130 ini dikurangi data agregat sehingga didapatkan 108. Jadi kapasitas tersedianya 150 dikurangi 108, jadi sisanya adalah 42. Dan untuk overtime-nya tidak terpakai, maka sisanya adalah 37. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Dan yang selanjutnya masuk ke rekap kapasitas terpakai. Untuk rekap kapasitas terpakai sendiri,
Itu ringkasan total ongkos produksi yang dikeluarkan untuk setiap periode berdasarkan jenis kapasitas yang digunakan. Jadi kapasitas di sini yang digunakan itu hanya regular time. Eh, jadi saya akan menjelaskan tabel ini satu persatu. Yang pertama ada periode, itu dari periode 13 sampai periode 18. Terus yang selanjutnya adalah biaya yang digunakan, yaitu regular time di periode ke-13 didapatkan 5.400.000 rupiah dan periode 14 didapatkan 6.800.000 rupiah dan selanjutnya hingga ke periode 18. Lalu di sini ada peningkatan di periode 18 yaitu 8.363.250 rupiah. Dan untuk overtime-nya didapatkan 0 rupiah dan subkontraknya didapatkan 0 rupiah karena sama sekali tidak terpakai. Jadi untuk totalnya itu sama dengan total regular time, yaitu didapatkan 42.624.125 rupiah. Jadi kesimpulannya adalah ini memiliki efisiensi yang tinggi karena semua permintaan dapat dipenuhi hanya dengan jam kerja reguler atau regular time tadi. Artinya penggunaan kapasitas sangat efisien dan biaya tambahan dari lembur atau overtime dan subkontrak dapat dihindari. Terus biaya tertinggi itu terjadi di periode ke-18 dengan total 8.363.250 rupiah yang kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya permintaan dan meningkatnya ongkos inventory dari periode sebelumnya. Total biaya selama periode didapatkan yaitu sebesar 42.624.125 rupiah. Berikut merupakan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.